Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang. Semangat pagi. Salam sukses buat semuanya. Buat para Joybizer dimanapun Anda berada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Caroline Ade Akili. Saya dari Gorontalo. Terima kasih saya ucapkan pertama untuk Bapak Rudi Lazuardi dan Bapak Joko Komara, owner kita yang sangat luar biasa, Bapak Joko Komara dan para staf, Bu Lili, Pak Yoga, Ibu Nurma, Pak Aji Priambodo. Terima kasih juga buat Joysis yang hari ini memberikan saya kesempatan untuk sharing tentang sebuah komitmen dan persistence. Ini sangat penting untuk kelangsungan bisnis semua orang, ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat berpuasa buat semua para Joybizer dimanapun Anda berada. Special thanks juga buat upline saya, Dayang Jenderal, Pak Tony Suprianto, Ibu Dr. Lina, dan semua tim leader saya yang berada di seluruh Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen dan persistence. Sebelumnya saya menjelaskan dulu alasan saya kenapa bergabung di Joybiz ini. Tentu semua orang bertanya, apa sih alasan kita? Kenapa sih kita mau bergabung di bisnis ini? Apa sih keunggulan dalam bisnis ini? Nah, saya melihat ada beberapa hal yang saya memutuskan untuk bisa berada di bisnis ini, yaitu perusahaannya dinakodai oleh orang yang sangat luar biasa, yang mempunyai pengalaman yang bukan baru setahun 2 tahun, tetapi udah lebih dari 20 tahun beliau warawiri di dunia networking. Bahkan beliau diberikan tanggung jawab oleh pemerintah dalam perancangan perundang-undangan tentang masalah network ini. Dan beliau ini juga pernah bekerja sama di dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia selama 12 tahun. Bahkan sampai dengan detik ini beliau masih aktif di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan partnernya yaitu Bapak Rudi Lazuardi, siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau mempunyai banyak bisnis, perusahaannya banyak juga, bukan orang yang tidak terkenal, tetapi salah satu orang terkaya yang dikenal oleh para dunia usaha, ya. Itulah Bapak Joko Komara dan Bapak Rudi Lazuardi. Mereka berdua menakodai PT Joybiz ini, sehingga PT Joybiz ini sekarang sudah semakin luas, bahkan sudah mulai merata di seluruh Indonesia. Itulah kecintaan saya, kenapa saya bergabung di Joybiz. Yang kedua, support system dari perusahaan ini luar biasa. Di Joybiz kita punya sekolah bisnis yang gratis diberikan oleh perusahaan. Bahkan di masa pandemi sekarang ini, orang-orang pada work from home, kita kuliah dari rumah, setiap hari. Bahkan kita punya kelas-kelas online setiap hari bersama tim-tim leader kita. Kenapa? Karena kita butuh kehangatan, ya kan? Kita butuh kehangatan, kita butuh selalu semangat, saling menyemangati antar tim, agar tim bisnis kita, agar partner bisnis kita tidak merasa dingin, tidak merasa diabaikan, dan tidak merasa ditinggalkan. Inilah Joysis, luar biasa. Kita banyak membahas tentang buku, audiobook, tentang produk, tentang segala macam yang ada di dalam bisnis ini. Dan itu untuk mengasah dan mengupgrade diri kita. Karena pandemi ini bukan berarti kita diam di rumah, tetapi kita di rumah tetapi tidak diam-diam aja, kita tetap melakukan. Terus alasan yang selanjutnya, perusahaan ini mempunyai marketing plan yang sangat mudah dan mempunyai ciri khas. Jadi saya garis bawahi, marketing plan di Joybiz ini
ciri khasnya belum ada dan belum pernah dimiliki oleh perusahaan binary dimanapun. Kita punya marketing plan dengan 3 macam jenis bonus. Nanti Anda bisa mendapatkan informasi lebih jelasnya di JOP Live. Setiap minggu ada. Nanti teman-teman bisa ikuti ya di JOP Live. Nah, saya tidak akan membahas itu, nanti untuk yang jelasnya bisa ikut JOP Live-nya ya. Jadi marketing plan kita itu punya ciri khas yang berbeda, ciri khas sendiri dan belum pernah ada di sistem binary manapun. Dan yang selanjutnya produknya. Produk Joybiz itu luar biasa. Hal pertama yang bikin saya jatuh cinta di Joybiz adalah produk Joypolins. Pertama saya dikenalkan oleh leader saya, Dr. Lina Ahyawati. Dia mengenalkan satu produk yang saya anggap, ini produk apa. Begitu saya coba, ini didemokan, saya bilang ini produk bisa dijual karena semua orang memiliki mulut. Siapa sih yang tidak punya mulut di dunia ini? Makanya begitu saya kenal produk Joybiz, saya langsung jatuh cinta. Dan produk Joybiz ini sudah banyak testimoni di lapangan, banyak, dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak testimoninya. Dan yang paling penting di Joybiz ini adalah budaya senangnya. Budaya di Joybiz adalah budaya senang. Kita selalu merasa senang di sini. Karena rata-rata paradigma pebisnis adalah kita harus bekerja keras untuk apa? Untuk kita bisa sukses. Nanti kalau kita sukses, baru kita bisa bahagia. Tetapi apa yang ditawarkan sama Joybiz? Sungguh luar biasa. Kita disuruh senang dulu, ya kan? Kita disuruh senang dulu. Setelah itu baru kita bekerja dengan rasa bahagia, dengan hati yang senang. Setelah kita bekerja dengan penuh aura DNA yang senang ini, pasti kesuksesan akan mendekat. Itulah bedanya di Joybiz. Makanya saya semakin cinta sama Joybiz. Jadi kita beri aplaus pada Joybiz. Ya. Oke. Selanjutnya mengenai komitmen ini, banyak sekali orang berkata, bahkan banyak sekali orang sering curhat kepada saya, banyak sekali orang, bahkan dulu pun saya pernah sering berkata seperti ini, aduh saya tidak bisa di perusahaan seperti ini, kayaknya saya tidak cocok dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa sih orang tidak sukses? Ya kan? Kenapa orang tidak sukses di bisnis multi level marketing? Kemungkinan besar pertanyaan itu kita bertanya lagi, apa yang dia cari di dalam bisnis ini, ya kan? Apakah cuma pengen cari nyaman aja atau pengennya aja? Kan ada orang cuma pengennya aja. Begitu kita tawarkan peluang bisnis, oh iya, saya juga ingin, saya mau juga sukses, saya ingin sukses. Tetapi gimana? Tidak komitmen. Ya kan, kita butuh komitmen. Jadi jangan cuma cari nyamannya aja, alias cuma pengennya aja. Atau tidak, kemungkinan yang paling banyak adalah goalsnya terlalu tinggi, atau komitmennya yang terlalu rendah. Ketika dia konsultasi, orang ini konsultasi dengan leadernya, dia sudah punya setting goals A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya, tetapi begitu ada hambatan, ketok dikit aja kena duri, terantuk batu dan sebagainya, langsung turun. Jadi komitmennya terlalu rendah. Sedangkan orang-orang yang sukses itu semua melalui proses, pasti akan melalui apa yang namanya mendapatkan duri, batu, hujan, panas, dan semua yang tidak nyaman. Tetapi karena dia pengen sukses, dia harus melewati yang tidak nyaman ini. Untuk apa? Untuk satu saat dia merasa sukses dan akan sukses, dan itu membuat dia merasa bahagia. Dan di sini sukses di sini bukan sukses seorang diri, tetapi sukses bersama tim-timnya, di mana tim-timnya pun ikut merasakan apa yang dia rasakan.
Jadi bukan sendiri aja. Nah, ketika orang-orang ini merasa dia gagal, coba dibikin evaluasi. Tulis apa-apa sih? Apa-apa kira-kira dari sisi apa yang membuat dia tidak komitmen. Jadi dia bisa menulis dan dia bisa mengevaluasi dan bisa konsultasi kepada tim leadernya atau upline-nya. Pak, kenapa sih saya begini? Kenapa sih saya begini? Aduh, kenapa saya ketemu orang katanya tidak mau, tidak ini, tidak begini, susah dan mahal lah dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya komitmennya kendor lagi dan kendor lagi. Makanya itu kita butuh tulis dan kita evaluasi untuk apa? Untuk kita konsultasi, untuk membakar lagi semangatnya. Dan ternyata oh iya, saya masih kurang di sini, saya masih kurang di sana. Inilah komitmen. Nah, sebenarnya apa sih modal untuk kita berbisnis dan kita bisa sukses? Karena kebanyakan orang kalau kita ajak untuk berbisnis, bahasa yang pertama, saya pengen seperti kamu, saya mau seperti kamu, tapi kan saya nggak punya uang, saya nggak punya modal, apalagi sekarang pandemi, saya baru di PHK, saya baru kehilangan pekerjaan, terus gimana? Saya mau berbisnis tapi saya nggak punya uang. Aduh, ini jawabannya sebenarnya sangat gampang. Banyak tim-tim saya, banyak sekali sepupu-sepupu saya yang saya lihat itu memulai usahanya bukan dengan uang, tetapi dengan apa? Dengan komitmen. Dengan komitmen. Jadi modal utama dalam bisnis Joybiz ini sebenarnya sangat mudah. Kenapa? Modalnya adalah komitmen. Udah itu tok. Apakah dengan komitmen kita bisa sukses? Oh pasti. Pasti kita bisa sukses. Terus tidak butuh uang. Buktinya begini, Anda menawarkan produk. Contoh, sekarang lagi bulan Ramadan, Anda tawarkan beliau entah online atau offline, kebanyakan sekarang kita lagi offline, kita tawarkan produk Joy Pollens obat kumur. Obat kumur karena apa? Karena biar nafas Anda tidak bau, biar Anda percaya diri, seperti itu kan. Nah, beliau ketika membeli kan transfernya ke kantor, iya kan? Anda butuh modal duit nggak? Kita kan tidak butuh modal duit, duitnya dari dia, yang modali dia ternyata kan. Tetapi kalau kita komitmen untuk melakukan dan terus melakukan, apa yang terjadi 1-2 tahun mendatang, bisnis yang Anda bikin ini, bisnis yang Anda geluti ini, bisnis yang Anda komit untuk menjalankan sampai Anda sukses dan bisa membawa orang lain ikut sukses, itu akan benar-benar bisa mendapatkan kesuksesan. Seperti itu. Jadi yang bilang bisnis Joybiz itu mahal atau susah, itu karena terlalu banyak dalih, ya, terlalu banyak dalih. Padahal bisnis Joybiz itu gampang sekali. Modal utama adalah komitmen, ya. Jadi murah banget, nggak perlu pakai dompet, tetapi pakai ini, komitmen aja, ya. Terus saya mau cerita sedikit tentang tim-tim saya yang ada bertemu dengan saya, rata-rata ada di luar daerah. Itu kalau dari sisi gender, saya kan seorang wanita, saya punya 5 orang anak, suami 1 aja, nggak usah banyak-banyak, nggak akan habis, ya. Jadi dari sisi gender, saya ketemu dengan rata-rata ketemu dengan tim-tim leader saya itu dengan orang yang saya sama sekali belum pernah ketemu. Saya belum pernah ketemu dengan mereka dan tidak tahu siapa itu. Bahkan tempat-tempat yang saya datangi itu belum pernah saya datangi seumur hidup saya. Gara-gara Joybiz ini saya nekat untuk mendatangi tempat-tempat yang belum pernah saya datangi. Bahkan saya memberanikan diri saya untuk bisa menyambangi tempat-tempat yang belum pernah saya datangi. Untuk apa? Untuk menawarkan produk Joybiz ini, karena produk ini luar biasa, peluang bisnisnya luar biasa, ya. Salah satu contoh, saya bertemu dengan Ibu Haja Rasmia, itu salah satu tim leader besar saya, ya. Beliau itu punya bisnisnya juga jaringannya juga udah di mana-mana.
ketika menawarkan bisnis ini kepada beliau, saya pun belum pernah ketemu dengan beliau sebelumnya, tapi saya nekat untuk bertemu dengan beliau. Kita janjian di Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi dia taunya saya cuma janjian, tetapi yang saya afirmasikan bahwa dia akan jadi partner bisnis saya. Dan teman-teman Joybizer tahu saya bawa 3 paket Joy Pollins. Satu paket isinya 22 gratis 2, 24 botol. Saya bawa 3 paket Joy Pollins. Kemana? Ke Makassar, ke tempat yang belum pernah akan saya datangi. Makassar sih sering, tapi beliau ada di Sidrap. Saya belum pernah datang ke Sidrap sebelumnya. Jadi saya bertemu dengan beliau dengan alasan saya mau ke tempat ini. Akhirnya dia menawarkan diri. Dan luar biasanya, dengan modal satu papan whiteboard kecil, saya selalu presentasi itu saya tidak pernah pakai flip chart. Jadi saya tidak pernah pakai flip chart karena saya tahu apa keinginan orang, apa kebutuhan orang. Keinginan dan kebutuhan itu kan beda ya. Jadi saya tekankan adalah kebutuhan orang. Siapa sih yang tidak butuh duit? Ya kan? Semua orang butuh duit. Dan dari duit ini dia pasti akan memiliki satu komitmen untuk menjalankan bisnis ini dengan benar. Nah, seperti itu. Singkat cerita, setelah saya jelaskan peluang bisnis yang produk kita waktu itu baru satu, masih Joy Pollins, beliau terkesan. Bahkan timnya beliau yang satu mobil sama beliau itu pun ikut terkesan, bahkan membawa produk itu ke Papua. Saya diajak ke Sidrap, dibawa bertemu dengan pemilik suatu rumah makan nasi palako di Sidrap. Beliau adalah Ibu Haji Megawati. Dan apa yang terjadi begitu saya suruh demokan produk kita luar biasa, jempolnya 2, terus saya jelaskan secara singkat tetapi padat tentang keuntungan langsung, itu apa yang terjadi? Langsung closing, langsung closing. Itu pertemuan saya di timnya Ibu Haji Rasmia. Dan pertemuan saya dengan tim yang ada di Sulawesi Tenggara lebih mantap lagi, saya bilang lebih paten lagi. Kenapa? Saya pun belum pernah ketemu dengan beliau ini. Beliau seorang bapak-bapak. Belum pernah ketemu, kita cuma sering telepon. Berapa bulan kemudian kita putus hubungan, terus telepon lagi. Akhirnya pas waktu saya di Balikpapan, beliau teleponan sama saya sampai 3 jam. Saya nekat untuk datang ke Kendari. Jadi sebenarnya semua ini dari apa? Karena kita berkomitmen. Kita punya komitmen untuk sukses. Sukses dengan siapa? Dengan semua orang tim leader yang ada di bawah kita. Semua tim bisnis kita. Saya singkat cerita, saya ketemu dengan beliau ini seorang polisi, namanya Bapak Syarif ya. Dia membawa saya untuk ketemu dengan leader-leadernya beliau, salah satunya Bapak Laude Pumpu. Tepuk tangan buat Bapak Laude Pumpu juga. Nah, orang yang sama sekali tidak mengenal bisnis MLM. Tetapi inilah hebatnya, inilah yang saya bilang, di Joybiz itu marketing plan-nya itu beda. Luar biasa, produknya itu paten banget ya. Orang yang tidak tahu tentang dunia marketing pun bisa menjalankan bisnis ini. Jadi kita tidak usah pilih-pilih kepada siapa kita mau bercerita tentang bisnis ini. Kita cukup komitmen aja untuk melakukan setiap hari ya. Saya ketemu dengan beliau dan alhamdulillah sekarang tim bisnisnya semakin besar. Jadi sudah mulai merata di hampir di seluruh waktu Indonesia, di seluruh zona waktu Indonesia bagian timur ya. Itu tim bisnisnya Pak Laude Pumpu. Begitu juga dengan tim bisnisnya Ibu Haji Rasmia. Jadi semua ini adalah komitmen. Komitmen saya untuk saya bisa bangkit, komitmen saya untuk saya bisa sukses, komitmen saya untuk saya bisa membawa banyak orang untuk sukses. Jadi sekali lagi saya selalu menawarkan kepada orang yang pertama sekali saya ketemu bahwa di bisnis Joybiz ini modalnya kecil sekali, bahkan hampir tidak ada modal. Karena modalnya adalah komitmen diri aja dulu. Ketika mereka mulai trust terhadap produk, itu baru saya mulai pendekatan kepada bisnis
Nah, kita mulai bikin daftar nama ya, daftar nama tahulah ya, bikin daftar nama dari semua yang ada di handphonenya. Terus kita merekrut special custom, jadi kita melayani pelanggan, karena kan banyak pelanggan, tapi dari pelanggan itu biasanya akan hadir Joybizer baru. Dan untuk sekarang itu kita bahkan menggunakan teknologi. Masa pandemi ini kan kita tidak boleh keluar rumah terlalu sering-sering, tidak boleh berkumpul banyak-banyak, jadi kita menggunakan teknologi. Dan yang paling penting adalah jalur distribusi atau jaringan kita itu kita harus tetap ayomi, kita harus tetap hire, kita harus tetap hangatkan. Dan cara yang sekarang lagi digalakan oleh kita adalah kita bikin kuliah online setiap hari bersama tim-tim leader, bersama mitra-mitra Joybizer kita. Untuk apa? Untuk mereka tetap pada komitmennya mereka, biar mereka tetap panas, mereka tetap hangat, mereka tetap bersemangat. Dan ini sangat efektif sekali ya. Dan yang paling penting, bisnis Joybiz ini biar berkelanjutan dan berlangsung lama, yaitu kita berikan kepercayaan kepada mitra bisnis kita. Ini sangat penting, dan ini sangat saya jaga, kepercayaan terhadap mitra bisnis kita. Bagaimana bisnis kita mau berlangsung, bagaimana bisnis kita mau jangka panjang kalau tim bisnis kita tidak percaya kepada kita, ya kan? Jadi kepercayaan ini penting sekali. Dalam hal apa? Banyak hal. Saya tidak mengulas satu-satu tentang kepercayaan ya. Jadi dalam banyak hal. Oke. Sekarang pertanyaannya, lebih penting mana? Uangkah atau komitmen? Kalau saya bilang saya lebih mementingkan komitmen dibandingkan uang. Kenapa? Karena uang itu akan habis. Ya. Uang itu akan habis. Kalau Anda dilahirkan sebagai seorang kaya, seorang anak orang kaya contohnya, tetapi Anda tidak punya komitmen untuk melanjutkan bisnis yang diberikan oleh orang tua kita, kita cuman maunya hidup hari ini untuk hari ini aja. Oh, minta maaf sekali. Pastinya walaupun kekayaan Anda itu sudah disiapkan untuk 7 turunan, kalau Anda tidak berkomitmen, tidak mempunyai komitmen terhadap diri sendiri, tidak mempunyai komitmen terhadap kelangsungan bisnis yang ditinggalkan oleh orang tua, pasti uangnya akan habis, iya kan? Karena kita tidak bisa manajemen hati kita, manajemen keuangan kita dengan baik, karena itu akan habis. Tetapi komitmen ini akan bertahan lama apabila kita memperjuangkan dengan gigih. Benar nggak? Setuju nggak? Jadi komitmen itu tidak akan pernah habis, bahkan bertahan lama, dan bahkan bisa kita tularkan, bisa kita berikan ke orang lain, kita tularkan ke orang lain kalau kita memperjuangkan komitmen ini dengan gigih. Jadi memang harus gigih, harus yakin, harus teguh. Pokoknya nggak ada kata enggak, wajib kudu. Kalau kata Upline General, wajib kudu ya. Dan komitmen ini menghasilkan kepercayaan. Tim bisnis kita akan melihat, oh iya, ternyata partner bisnis kita atau leader kita itu betul-betul mendalami bisnisnya hanya di Joybiz. Ya, hanya di Joybiz. Jadi komitmen ini menghasilkan kepercayaan terhadap mitra bisnisnya. Jadi Anda jangan pernah berharap untuk mitra bisnis Anda mempercayai Anda ketika hari ini Anda menawarkan produk A. Besok Anda datang dengan produk B. Lusanya Anda datang dengan produk C. Alasannya ini kan beda. Iya kan? Berarti Anda tidak loyal terhadap diri Anda sendiri. Jangan dulu ke perusahaan. Anda tidak loyal terhadap diri Anda sendiri. Bagaimana orang akan mempercayai kita apabila kita sendiri tidak loyal terhadap apa yang kita pegang? Iya kan? Nah, jadi komitmen ini menghasilkan kepercayaan kepada mitra bisnis kita, dan komitmen akan mempertahankan usaha kita, usaha yang kita rintis menjadi lebih berkembang dan lebih bertahan lama, berjangka panjang apabila tim-tim leader kita semua melihat, oh iya, ternyata
orang yang kita ajak kerjasama itu benar-benar gigih. Ternyata orang yang kita ajak kerjasama itu punya komitmen yang kuat. Ternyata orang yang kita ajak kerjasama itu punya tanggung jawab, punya memegang teguh kepercayaan yang diberikan pada kita semua. Jadi inilah yang saya bilang, komitmen itu lebih berharga daripada uang. Siapa yang tidak butuh uang? Oke, memang semua orang butuh uang. Tetapi ketika Anda melakukan komitmen diri, pasti uang akan mendekat. Setuju ya? Oke, apa kabar semuanya? Senang? Ya, kita lanjut lagi. Apa sih yang membuat terasah komitmen kita? Ya, apa yang membuat kita bisa terus mengasah komitmen kita? Karena namanya manusia itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemas. Kadang-kadang ceria, kadang-kadang sedih. Jadi kalau saya bersyukur, saya sekarang diberikan sama kantor, saya setiap hari mendengarkan ini ya. Apakah Anda sudah punya ini semuanya, MP3 ya? Setiap hari di mobil saya pasti puter ini, audiobook. Audiobook ini membuat saya setiap hari semakin mengasah diri saya, mengasah rasa saya, menguatkan diri saya bahwa saya tidak boleh kendor seperti itu. Dan saya luangkan waktu untuk membaca buku-buku motivasi. Banyak sekali buku-buku motivasi yang dijual ya, kita bisa dapatkan di Tokopedia dan sebagainya ya. Dan yang audiobook, setelah itu baca buku motivasi, ini menguatkan kita dan terus membuat kita selalu membara, selalu kuat, dan selalu berpikir untuk visi jangka panjang. Dengan buku-buku dan audiobook ini kita selalu berpikir, oh iya, visi kita ini panjang, masih panjang, bukan hanya sampai di sini saja. Sukses itu cuman hari ini, no. Tapi kita akan terus dan terus belajar, terus mengasah diri, terus menguatkan hati kita untuk apa? Bahwa kita ini diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada semua mitra bisnis kita yang kita telah perkenalkan bisnis ini. Makanya pesan dari saya cuma satu, segera action, jangan pernah menunda walaupun lelah. Yang namanya sukses itu adalah perasaan yang tidak nyaman dulu. Ya, untuk mendapatkan suatu kesuksesan itu, untuk mendapatkan impian kita, itu kita akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi apakah dengan ketidaknyamanan ini setelah itu kita mengendorkan diri? Oh tidak. Karena kita tahu semakin kita tidak nyaman, sebentar lagi kita akan mendulang kesuksesan, dan itu sangat saya yakini. Jadi jangan hanya sekedar bermimpi, tetapi segeralah memulai apa yang Anda impikan. Ya, selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Jadi apa yang dilakukan oleh orang sukses itu sebenarnya banyak sekali sudah dilakukan oleh orang-orang sukses yang lain dan ditiru oleh orang-orang yang akan sukses, dan itu akan menghasilkan orang-orang sukses berikutnya. Apa itu? Ada 4. Jadi menuliskan jadwal setiap hari sebelum tidur ya. Biasanya kita besok pagi mau ngapain, kita bingung, aduh mau ngapain ya. Tapi kalau kita menuliskan jadwal kita setiap hari sebelum tidur, besok pagi itu kita akan bahagia, akan senang, karena kita udah tahu kita mau ngapain ya, dan tidak ada yang terlewati. Setelah itu buka setiap hari dengan rasa syukur dan senang. Saya bahagia sekali ada di PT Joybis ini. Karena apa? DNA Joybis ini menular, benar-benar menular. Bukan hanya kepada diri saya, terhadap anak-anak saya juga seperti itu. Jadi bangun pagi saya bangunkan anak-anak itu dengan kata selamat pagi, senang. Jadi anak-anak saya, setiap anak saya foto pasti lambangnya begini, joy. Seperti itu. Jadi menular. Buka setiap hari kita dengan rasa senang dan rasa bersyukur. Setelah itu berafirmasi atau bersugesti di depan cermin dengan 3 kalimat. Saya cinta diri saya sangat bahagia, dan saya pasti bisa. Ulang setiap hari ketika Anda bercermin, entah bercermin di kamar mandi kah, atau sebelum berias diri kah. Jadi saya cinta diri saya sangat bahagia, dan saya pasti bisa.
dan Anda akan melihat perubahannya setelah 10 hari melakukan itu luar biasa sekali. Dan ini bukan hanya saya yang melakukan, bahkan ada salah satu tim leader saya yang kemarin sangat pemalu, dan alhamdulillah dia sudah mulai ada closingan. Karena apa? Sudah mulai menumbuhkan rasa percaya dirinya. Dan jangan lupa tetap melakukan aktivitas dengan keluarga tercinta, ya. Ini hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang sukses dan patut kita tiru, karena kita adalah calon-calon orang sukses berikutnya. Kenyataan-kenyataan pahit yang kita temukan di dalam lingkungan bisnis kita, ya. Kenapa orang itu tidak sukses? Karena apa? Karena dia tidak punya tim untuk diajak sukses. Betul enggak? Coba kalau Anda punya tim atau punya teman yang Anda akan ajak untuk sukses, berarti Anda berafirmasi untuk sukses dan mengajak orang-orang di sekitar Anda untuk sukses, Anda pasti akan sukses. Tetapi kalau Anda tidak punya teman untuk diajak untuk sukses, saya yakin Anda pasti akan mendapatkan kenyataan yang pahit bahwa ternyata bisnis itu tidak cocok buat saya. Itulah kata-kata dalih orang-orang. Dan kedua, pasti dia tidak punya mentor. Karena tidak ada orang yang hebat di dunia ini, tidak ada orang yang luar biasa super di dunia ini kecuali dia punya mentor. Mentor pun bagaimana? Apakah dia tidak punya mentor? Dia pun punya mentor. Jadi kita butuh mentor. Orang yang tidak punya mentor pasti akan mengalami kenyataan pahit bahwa ternyata saya tidak bisa sukses di bisnis ini. Jadi berterima kasihlah terhadap mentor kita. Ya, siapa mentor kita? Upline tercinta kita. Upline tercinta kita pun punya mentor, ya. Jadi ini adalah hukum alam. Jangan pernah Anda berpikir negatif terhadap mentor kita. Jangan pernah Anda berpikir mau mencurangi downline kita atau merasa iri terhadap mentor kita, karena ini adalah hukum alam. Hidup kita di bisnis ini adalah hukum karma. Jadi kalau kita tanamkan karma baik, yang akan kembali adalah karma baik juga buat kita, ya. Terus ini mungkin yang terakhir benar-benar, ya. Sukses itu dibangun setiap hari, ya. Jadi sukses ini dibangun setiap hari, bukan untuk 1 tahun atau 5 tahun ke depan, bukan. Tetapi mulai hari ini, ketika Anda memiliki keyakinan, ketika Anda memiliki komitmen untuk sukses, berarti sukses Anda dibangun setiap hari. Jadi itu dari saya. Semoga sharing yang singkat ini bisa bermanfaat buat semua Joybizer dimanapun berada. Jadi saya yang punya 5 orang anak bisa melakukan bisnis ini dengan baik. Saya bisa mengatur dan memanage waktu saya tanpa meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang tua, sebagai istri. Karena saya punya komitmen bahwa saya harus sukses di Joybiz ini, dan saya bisa membawa banyak orang untuk sukses di bisnis ini. Ingat, sukses itu kita bangun setiap hari. Bukan untuk berpikir sukses itu nanti tahun depan, sukses nanti 5 tahun, tetapi sukses dibangun setiap hari. Mulai kapan? Ketika Anda berkomitmen dan mempunyai keyakinan bahwa sukses Anda adalah hari ini dan akan Anda nikmati seterusnya. Terima kasih. Salam Joy semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.